Dan hari ini saudara kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita buka bersama Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Ya, Hakim-Hakim pasal yang ke-6 kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, saudara. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, ya, ayat yang pertama. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Lalu dikatakan di sana, karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Saudara, ayat ini berkata, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Siklus dari perjalanan bangsa Israel itu adalah mereka mengalami penindasan, diperbudak, lalu berseru kepada Tuhan, bertobat, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab. Setelah itu mereka mengalami sesuatu lagi berkat Tuhan, lalu mereka berdosa lagi, mereka jatuh lagi, berseru lagi, diampuni lagi, lalu Tuhan pulihkan lagi. Setelah itu akhirnya mereka jatuh lagi, berbuat dosa lagi, keadaannya tidak baik lagi, berseru lagi dan datang pada Tuhan lagi dan dipulihkan lagi. Bukankah siklus kehidupan bangsa Israel ini, ya, kebanyakan dan beda-beda tipis dengan hidup kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ya, seringkali ketika kita ini lagi dalam tekanan, kita mencari Tuhan, nanti kalau sudah enggak, kita melakukan lagi apa yang jahat di mata Tuhan. Ayat ini jelas sekali berkata, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama 7 tahun itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Saudara, karena mereka melakukan dosa sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Midian. Dosa selalu membawa kehancuran di dalam hidup manusia. Ketidaktaatan, pelanggaran, itulah yang menyebabkan kita ini masuk dalam penderitaan. Banyak orang Kristen tidak menyadari, saudara. Kemarin ada yang tanya sama saya, Bu, ya, hidup ini sebenarnya takdir atau nasib? Ya, saya bilang kalau takdir itu adalah ketetapan Tuhan yang memang tidak bisa dirubah. Kalau nasib itu kita yang buat sendiri. Ya, jadi dia bilang sebaiknya itu seperti apa? Saya bilang Tuhan itu berkata bahwa rancangan atas hidup kita itu ada di dalam tangannya Tuhan. Dan itu adalah rancangan kebahagiaan dan bukan rancangan kecelakaan. Kalau kita mau nurut dan berjalan di dalam rencana Tuhan. Masalahnya banyak orang Kristen yang suka bikin jalan sendiri. Lalu ada yang tanya, kalau gitu Bu, pernikahan, jodoh itu nasib atau takdir? Menurut saudara jodoh itu nasib atau takdir? Yang bilang nasib angkat tangan. Yang bilang takdir angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Kayaknya semua bingung, ya. Ingat tadi takdir itu ketetapan Tuhan, ya, dan nasib itu kita yang buat. Jadi menurut saudara jodoh itu suamimu itu yang di sampingmu, coba lihat kanan kiri yang bawa suami bawa istri, ya itu. Orang di sampingmu itu takdir atau nasib? Ya, banyak yang bilang takdir ini. Yang bilang takdir angkat tangan. Ya, berarti itu ketetapan Tuhan di sampingmu, ya. Jadi nggak bisa dirubah, ya. Yang bilang nasib, ya itu nasibmu, Pak. Kalau jodoh itu kita doakan, kita gumuli, lalu kita dapat dari Tuhan dan itu menurut petunjuk Tuhan, lah itu menjadi takdir karena kita mau menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan. Kayak saya sama suami ini takdir, saudara. Bilang amin dong. Kok kayak nggak seneng gitu ya? Saya sama suami saya ini takdir. Kenapa? Saya berdoa, ya.
Ketika saya ditakdirkan dengan suami saya ini, saya bergumul, Tuhan, saya tuh berdoa buat jodoh saya. Karena dulu saya bilang, saya lebih baik tidak menikah daripada saya salah menikah. Saya lihat di sini banyak anak-anak muda nih yang belum menikah ya. Jadi saya bilang, saya lebih baik tidak menikah daripada saya salah menikah. Karena bagi saya pernikahan itu adalah untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup saya. Jadi saya bilang, kalau Tuhan tahu saya salah menikah, ya mending saya tidak menikah. Tapi saya berdoa supaya Tuhan kasih yang terbaik, yaitu jodoh saya. Ya, karena dulu saya sebenarnya sudah tidak mau menikah. Waktu saya terima Yesus, saya merasa, waduh ikut Tuhan tuh enak, melayani Tuhan tuh enak. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau menikah, saya sama Tuhan saja sudah cukup. Tapi saya mendengar suara Tuhan berkata, kamu terlalu cantik untuk tidak menikah. Masalah buat lo. Kayaknya nggak terima ya. Dan akhirnya saya berdoa, oke Tuhan, kalau saya harus menikah, ya Tuhan kasih yang jodoh yang terbaik. Ya, yang terbaik itu yang seperti apa? Ya waktu itu ada beberapa sih yang datang mendekat. Ya toh? Masalah lagi toh? Tapi saya berdoa saudara ya, ada yang naik Mercy. Berdoa saya, suami saya datang naik motor. Ya, saya bergumul, tanya sama teman-teman yang sesama pelayan Tuhan, menurut kamu yang mana yang naik Mercy atau naik motor? Semua ngomong, yang naik Mercy. Ya Pak ya. Ya, karena sudah berkepribadian, rumah pribadi, mobil pribadi, deposit pribadi toh. Tapi menurut pandangan Tuhan belum tentu itu yang terbaik. Ya, akhirnya saya terus berdoa. Ya, wajah suami saya itu muncul terus, saya tengking dalam nama Yesus. Ya, tapi ternyata memang dia yang terbaik bagi saya, saudara. Ya, itu takdir. Ya, makanya ya tidak ada penyesalan dalam pernikahan karena itu takdir. Tapi kalau nasib, makanya banyak orang datang, Bu, suami saya itu loh selingkuh, baru menikah sudah begini selingkuh, ya tukang merokok, pemabuk, pelit lagi. Saya bilang itu nasibmu. Ya, berdoa saja. Kabar baiknya nasib masih bisa dirubah bersama dengan Tuhan. Bangsa Israel ketika mereka melakukan dosa lagi, mereka dihukum oleh Tuhan, dikatakan Tuhan yang menyerahkan mereka ke tangan orang Midian. 7 tahun lamanya mereka dikuasai oleh orang Midian. Lalu dikatakan karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni di gua-gua dan di kubu-kubu. Hidup di dalam dosa itu hanya melahirkan ketakutan, intimidasi, tidak ada damai sejahtera. Ini adalah gambaran bagi kehidupan kita orang percaya. Kalau kita menyimpan dosa, maka akan ada ketakutan di hidupmu, tidak damai. Makanya jangan suka sembunyi-sembunyikan dosa, katakan. Ya, dosa itu harus diakui dan ditinggalkan. Karena Alkitab berkata berbahagialah orang yang mengakui dosanya dan meninggalkannya, maka dia akan diampuni. Tapi celakalah orang yang menyembunyikan dosanya, ya hidup di dalam dosa itu, maka dia akan mengalami ya kutuk di dalam hidupnya. Nah, dikatakan di sini keadaan berdosa membuat bangsa ini mengalami sesuatu yang tidak enak. Mereka terpaksa bersembunyi di gua-gua, di kubu-kubu. Saudara, bayangkan kehidupan mereka 7 tahun. Ditekan dalam ketakutan, bersembunyi, ya di gua-gua. Hari ini mungkin kita berkata, ya nasib saya, hidup saya sama seperti itu, Bu. Ada ketakutan, ada kekhawatiran dalam hidup saya. Ya, dikatakan ayat yang berikutnya, setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dikatakan di sana, dan orang-orang dari sebelah timur, ya. Lalu maju mendatangi mereka, berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke Gaza dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Bahkan setiap kali mereka memulai usaha selalu gagal, dirampas, direbut, dibinasakan, diambil semua hasil mereka dan tidak ada yang disisakan. Ini gambaran hidup kita. Seringkali kita berkata, saya sudah bertahun-tahun ikut Yesus, Bu. Tapi rasanya bekerja, memulai apa-apa itu tidak ada yang berhasil. Mari kita introspeksi diri hari ini, saudara. Apakah masih ada dosa di dalam hidup kita? Sehingga itu menyebabkan apa yang kita lakukan rasanya dicuri oleh belalang pelahap.
Bangsa ini mengalami sebuah hal yang sangat tidak enak. Ditekan, dikuasai, ketakutan, terintimidasi, hidupnya harus bersembunyi. Bahkan setiap kali mereka mulai menabur, menghasilkan sesuatu, didatangi oleh orang Amalek, orang Midian, dan orang-orang dari sebelah timur itu maju. Hasil tanah mereka dirampas. Domba, kambing, lembu mereka diambil, ya, dan dikatakan tidak disisakan apa-apa pada mereka, ya, tidak ditinggalkan bahan makanan apapun. Berarti dengan kata lain mereka hidup di dalam kelaparan, kekurangan makanan. Kalau kita melihat kembali tadi dikatakan akibat apa? Mereka melakukan lagi apa yang jahat di mata Tuhan. Dosa membawa kehancuran di dalam hidup manusia, saudara. Dikatakan di sana sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak. Seperti apa? Seperti belalang. Ya, orang-orangnya dan onta-ontanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Saudara, musuh kalau datang bertubi-tubi. Itu kadang-kadang yang kita alami, Bu. Belum selesai masalah satu, sudah datang lagi masalah satu. Datangnya itu berbanyak-banyak. Ya, makanya saking banyaknya masalah mau dibagi-bagi. Ada yang telepon, Bu Debbie, saya mau berbagi apa? Berbagi pergumulan. Nggak usah, saya juga banyak. Ya, nggak usah dibagi-bagi pergumulan. Datang saja di hadapan Tuhan, tanya, kenapa ini terjadi Tuhan? Kenapa hidup saya seperti ini Tuhan? Mari kita introspeksi diri. Lalu dikatakan di sana, saudara, ya, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat, ya, oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Akibat dosa, Tuhan mengizinkan, bahkan Tuhan menyerahkan mereka jatuh ke dalam kuasa tangan orang Midian. Siapa yang menyerahkan mereka, saudara? Tuhan sendiri. Jadi saudara, ketika kita mengalami persoalan dalam hidup kita, mengalami nasib yang rasanya tidak pernah berhenti, sial, nasib yang tidak enak, mari kita bertanya dan introspeksi diri. Jangan-jangan memang Tuhan yang mengizinkan, bahkan menyerahkan kita ke dalam keadaan itu. Itu bisa terjadi. Kenapa? Akibat dosa. Dikatakan di sana akhirnya orang Israel itu menjadi sangat melarat. Ada di sini di antara saudara yang hidupnya sangat melarat? Enggak ada kan? Sekurang-kurangnya kita, semiskin-miskinnya kita belum disebut sangat melarat. Tapi bangsa Israel pada waktu itu disebut hidup mereka sangat melarat. Akibat Tuhan yang mengizinkan semua itu terjadi. Tapi puji Tuhan, ya, bangsa ini ketika dalam keadaan tertekan lagi selalu mengingat Tuhan. Selalu ingat akan Allah yang hidup. Ya, sehingga mereka dikatakan di sana, lalu mereka berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu. Maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel lalu berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Setiap kali mereka mencari Tuhan dalam keadaan kesusahan, Tuhan itu Maha Kasih. Selama masih dikatakan hari ini, selalu ada kesempatan untuk bertobat kembali kepada Tuhan. Tidak ada dosa yang terlalu hitam untuk tidak diampuni. Selama kita masih mau merendahkan hati, melembutkan hati, dan datang berseru kepada Tuhan. Enggak ada dosa yang terlalu pahit untuk tidak bisa diampuni, yang terlalu hitam untuk tidak bisa disucikan. Karena Yesus itu mengasihi saudara dan saya. Selama kita mau bertobat, ya. Saya suka gregetan lihat orang-orang hidupnya, saudara, sangat tertekan, menderita, sangat melarat, tapi tidak mau bertobat. Bagaimana keadaan kita bisa dipulihkan kalau kita nggak mau bertobat? Rendahkan diri, rendahkan hati, lalu bertobat. Nah, saya pengen hari ini kita belajar apa sih yang Tuhan mau untuk kita lakukan supaya nasib kita, hidup kita itu bisa diubahkan, saudara. Mari kita lihat bersama Ulangan pasal yang ke-30
Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-11 ya sampai dengan ayat yang ke-20 Saudara. Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-11 mulai. Firman Tuhan berkata begini Saudara, ya apa sih yang Tuhan mau dari hidup kita ini Saudara? Bangsa Israel itu dituntun Tuhan, dibawa Tuhan untuk keluar ya dari perbudakan untuk satu tujuan Saudara. Ya, dan ketika mereka nggak ngerti-ngerti apa yang Tuhan mau, mereka semakin jauh pergi, hidup mereka semakin menderita. Kita ini, kalau dalam hidup ini kita nggak ngerti-ngerti kehendak Tuhan, nggak ngerti-ngerti apa maunya Tuhan, akan semakin menderita hidup kita. Mari kita rendahkan diri dan mau tahu apa kehendak Tuhan. Ulangan pasal 30 ayat yang ke-11, di sana judul perikopnya kehidupan dan kematian. Kita baca bersama ayat yang ke-11 mulai dikatakan di sana. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh, dikatakan di sana ayat 12. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Ayat 13, juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Saudara, Tuhan tidak memberikan sebuah perintah yang tidak bisa kita lakukan. Tuhan itu gak memberikan sesuatu yang terlalu jauh sehingga tidak bisa kita jangkau. Tuhan itu memberikan sebuah peraturan, bukan sesuatu yang sulit untuk kita buat sehingga kita ini tidak berkenan dan tidak dapat mencapai apa yang Tuhan mau. Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel agar engkau bisa memasuki tanah perjanjian, mengalami semua kenikmatan hidup yang dijanjikan Tuhan di dunia ini. Umur kita di dunia ini cuma 70 tahun, kata firman Tuhan. Itu pun kalau nyampe. Karena banyak yang tidak nyampe. Ya, makanya saya angkat topi dan angkat jempol kalau ketemu orang di atas 70. Ya, dia sudah mencapai setidaknya melebihi apa yang Alkitab katakan. 70 tahun. Nanti kalau lebih-lebihnya ada yang sampai 80, ada yang sampai 100 tahun. Tapi kebanggaannya itu sakit penyakit, ya. Kita lihat saja Saudara. Ya, orang itu kalau umur di bawah ya 30 atau 40 itu bawaannya parfum. Ya, kalau sudah mulai kepala 4 bawaannya fresh care. Tolak angin bawaannya minyak kayu putih, itu jadi parfum yang sangat harum sekali. Termasuk saya bawaannya minyak kayu putih. Parfum LV lewat. Kalau mulai pusing, cekot-cekot, ambil minyak kayu putih, taruh sini. Aduh, lega Saudara. Ya, orang itu kalau umur-umur masih di bawah 20, omongannya ya masih tentang kehidupan yang ringan-ringan, ya omongannya ya anak ABG, begitu menginjak kepala 2 ke atas 20, mulai omongin ya nanti mau kerja di mana ya abis kuliah. Nanti kalau sudah di atas 30, ya omongannya mulai gimana tempat kerjamu, enak nyaman apa-apa. Terus nanti lu mau beli rumah di mana? Ya usia 40 ke atas ya. Itu mulai ngomong kemapanan, berapa anak, keluarga berapa, iya rumahnya di mana, sekarang udah punya rumah apa belum. Di atas 40, itu kalau mulai ketemu ya 50, iya kamu sering sakit lutut enggak? Lututku ini loh, aduh ya, ngopo ya, pegel, nek aku neng boyo iki loh. Ya, nek aku punggungku iki loh, aduh sering pegel, ngopo ya, itu memang itu. Ya, apalagi kalau sudah ketemu 70, udah omongannya itu pokoknya seputaran obat. Ya, enek. Kayak lo dokter itu hebat lo, obat deh. Atau ada yang herbal aja, itu pokoknya ini campur ini. Kebanggaannya itu sakit penyakit dan penderitaan. Orang umur 70 ke atas apalagi 80 kalau ketemu yang dicerita itu sakit toh. Udah ndak ada yang lain. Iya Pak ya? Ngaku kan? Jadi Bapak Ibu, kita ini hidup singkat.
Tuhan mau di hidup kita yang singkat ini, kita bisa menikmati semua yang baik. Sebab itu yang Tuhan inginkan bagi hidup kita. Tetapi ada syarat. Ayat ini berkata syaratnya yang Tuhan kasih tidak terlalu jauh. Perintah itu tidak di atas langit sehingga engkau berkata siapa yang akan naik ke langit dan mengambilnya bagi kami. Tidak juga ditaruh di seberang lautan sehingga engkau berkata siapa yang akan menyeberang ke sana dan mengambil itu bagi kami. Ayat ini berkata, ayat yang ke-14 baca sama-sama. Ayat yang ke-14, 1, 2, 3. Tetapi firman ini apa? Sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Untuk apa? Untuk dilakukan. Katakan. Firman itu tidak jauh. Bukan di langit, bukan di seberang laut, tetapi firman ini itu sangat dekat padamu, yakni di mana? Di mulut dan di dalam hati untuk dilupakan. Begitu kata firman Tuhan? No. Artinya apa? Kalau engkau mau melihat hidupmu berhasil, taruh firman itu di mulutmu, taruh firman itu di hatimu, dan berusahalah hidup untuk melakukan firman itu. Itu kunci hidup kebahagiaan. Ketika engkau mengerti firman anak-anak muda, engkau tidak akan sembarangan memilih pasangan hidup. Engkau tidak akan sembarangan memilih jodoh. Waktu engkau mengerti firman, Alkitab berkata, jangan jadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Memilih pasangan bukan hanya seiman, tetapi seimbang. Artinya apa? Kalau engkau suka ke gereja, jangan cari pacar yang tidak suka ke gereja. Engkau suka melayani Tuhan, jangan kau cari pacar orang yang tidak mau melayani Tuhan. Itu tidak seimbang. Nanti akan jadi masalah. Saya ketika bertobat, Tuhan ubah semua paradigma saya, prinsip-prinsip saya dalam mencari pasangan hidup. Dulu kalau lihat tuh yang kaya nomor 1 kaya dulu. Ya. Dulu kita nih kalau mau cari jodoh, saya bilang pokoknya ada yang bilang, "Iya, Bu, saya tuh sudah bilang ke anak-anak saya, kamu kalau cari jodoh suruh pasanganmu itu, calon jodohmu itu baca tulisan di gerbang tol itu apa? Pastikan saldo Anda cukup." Ya, dia nggak mau yang di pom bensin mulai dari 0. Ya, kalau di pom bensin kan mulai dari 0 ya Mas. Ya, tapi dia bilang saya suruh baca itu tulisan di gerbang tol, pastikan saldo Anda cukup. Tapi apakah itu jaminan kebahagiaan? Ya, orang itu berbahagia kalau di mulutnya ada firman, di hatinya ada firman untuk dilakukan. Buat apa ganteng, buat apa kaya? Enggak pernah ngomong firman, enggak ada firman, ya, enggak melakukan firman. Pasti hidupmu hancur. Makanya saya bilang hari-hari ini sama anak-anak muda, cari jodoh yang takut Tuhan. Ya, sebab itulah yang menjadi jaminan kebahagiaanmu. Kalau dia punya firman di hati, ada firman di mulut, maka ketika dia berhasil di dalam pekerjaan pun dia diberkati Tuhan, dia tidak akan melupakan Tuhan. Karena dia takut akan Tuhan. Mari lakukan firman Tuhan. Ya, yang cowok-cowok kalau mau cari istri, baca Amsal 31. Cari wanita yang takut akan Tuhan. Karena istri yang takut akan Tuhan itu mahkota suaminya. Ciri-cirinya apa? Dia bangun waktu hari masih gelap. Jadi tanya pacarmu, bangunnya jam berapa? Kalau dia bangun jam 9, jangan kau nikahi dia. Ya, pasti hidup pun tidak bahagia. Ya, dia bangun waktu hari masih gelap, menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Tanya sama calon istrimu, bisa masak nggak dia? Ya, kalau nggak bisa masak nggak usah. Katanya bisa, Bu. Masak apa? Indomie. Itu bukan masak, itu rebus. Ya, itu Tuhan itu sudah kasih kriteria, karena kecantikan adalah bohong dan kemolekan adalah sia-sia. Tapi orang sekarang maunya cari yang cantik dan molek. Buat cowok-cowok nih kalau cari jodoh, cari yang mau diajak dorong mobil atau motor. Nah, itu istri yang luar biasa itu. Kayak saya ini loh. Masalah buat lo. Suruh apa aja bisa. Mau naik motor, naik bajai, naik apa, ayo toh. Ya, yang mau diajak susah.
Ya, itu cari itu, ya. Karena saudara, ya ketika kita ini mau melakukan firman, itulah jaminan. Dikatakan di sana, firman itu tidak jauh di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Karena banyak orang Kristen itu cuma hafal firman, banyak baca firman, tapi melakukan itu tidak pernah. Ketika kita belajar melakukan firman, tidak ada nasib yang terlalu buruk, ya. Seorang ibu datang kepada saya, ya dia cerita saudara, suaminya berselingkuh dan akhirnya suaminya menggugat bercerai. Dia nangis memohon kepada suaminya bilang, enggak, aku sudah enggak bisa lepas dengan selingkuhanku, aku tidak mencintai kamu lagi. Di dalam kegalauannya, dia punya anak 2, dia stres, dia mencari pelampiasan, akhirnya dia jatuh dalam persinahan dengan laki-laki lain. Suaminya udah pergi meninggalkan dia melakukan kenajisan dengan laki-laki lain, singkat cerita dia hamil saudara. Dan dia berkata, saya tahu ya itu laki-laki gak mungkin menikahi saya karena dia juga suami orang. Akhirnya dia menggugurkan kandungannya, dia ya buang itu kandungannya karena dia tahu semuanya tidak akan mungkin dia menikah dengan laki-laki itu. Apa yang terjadi? Dosa membawa kehancuran. Rumah tangga mereka hancur, semuanya hancur, bahkan terakhir dia berkata, dia berpikir untuk bunuh diri. Tapi dia masih punya anak yang kecil-kecil. Di tengah kegalauannya itu ada orang yang kirim khotbah saya ke dia di WA. Dan dia berkata, Bu, pertama kali saya buka khotbah ibu, saya dijamah Tuhan. Lalu saya minta ampun pada Tuhan, saya mengakui semua dosa-dosa saya di hadapan Tuhan. Saya menangis di hadapan Tuhan. Dan saya mulai bangkit iman saya. Saya mulai dengar firman Tuhan. Saya taruh firman itu di hati dan di mulut saya. Dan bukan cuma itu, saya mulai belajar untuk menjadi pelaku firman. Apa yang saya lakukan, Bu? Saya terus berdoa untuk suami saya yang sudah pergi dengan selingkuhannya. Saya berdoa sesuai dengan semua nasihat ibu, tidak ada perkara yang mustahil. Saya berdoa, saya terus berkatakan kepada Tuhan, saya terus berusaha menjadi orang yang lebih baik. Saya mengasuh anak-anak saya. Satu saat suami saya itu datang kembali ke rumah. Dan dia mengakui semua dosa-dosanya. Dan dia berkata kepada saya mau kembali dengan kau. Ternyata selingkuhan saya itu tidak lebih baik dari kamu, malah lebih parah. Dulu dia bilang, selingkuhanku lebih baik dari kau. Memang kalau masih bulan promosi begitu. Ya, yang manis-manis dulu yang keluar. Nanti kalau sudah bulan promosi habis, apalagi uang menipis, habis kau. Lebih gila dari istrimu. Bapak-bapak ya, ingat baik-baik. Nggak usah sok kegantengan, mau selingkuh-selingkuh. Ya, banyak-banyaklah bercermin. Dulu waktu kau miskin, yang suka sama kau cuma istrimu. Itu pun dia karena nggak tahu kena nasib apa saja. Ya, setelah kau diberkati kaya, mulai jatuh cinta. Saya tuh suka gregetan ya, layani bapak-bapak selingkuh sama seumuran anaknya. Itu cewek yang dia selingkuhin itu satu umur sama anaknya, lebih muda 1 tahun. Saya coba berkata, Pak, buka matamu lebar-lebar, Pak. Ini perempuan muda, Bapak bercermin, Bapak itu udah tua. Nggak usah sok kegantengan. Dia cinta Bapak tuh nggak mungkin. Dia tuh cuma cinta uangmu. Ya terang aja dibeliin apartemen, dibeliin mobil. Ya udah nggak usah kerja saudara. Ya jalan aja sama bapak-bapak om-om ini. Ya istilahnya sugar daddy. Bapak-bapak manis, om-om manis. Nanti kalau sudah tua kena diabetes, daddy sugar. Bapak-bapak diabetes. Nggak usah sok kegantengan. Ya pret. Saya bilang, Bapak pikir dia cinta sama Bapak? Di luar Bapak dia punya pacar. Bapak itu cuma dikereti duitnya. Jadi Bapak-bapak sadar dan bertobatlah. Nggak usah sok kegantengan. Bilang amin. Amin Bapak-bapak. Ini malah anak kecil yang amin kenceng nih. Ya, bapaknya sampai terintimidasi loh dek. Ya, jadi ya akhirnya dia bilang, suaminya balik satu hari nangis, menyesal dan berkata akan kembali kepada dia dan anak-anak. Tapi dia juga merasa berdosa karena dia sudah melakukan dosa. Dia juga pengakuan sama suaminya.
Sebelum kita kembali, saya juga tidak mau menyembunyikan dosa. Saya sudah jatuh dengan laki-laki lain. Saya bersinah dan saya menggugurkan kandungan saya. Tapi suaminya peluk dia dan dia berkata, kita sudah sama-sama berdosa, tapi Tuhan mengasihi kita. Mari kita kembali. Saudara, waktu saat saya ketemu mereka itu, dia bilang, Bu, saat ini saya, suami dan anak-anak setiap malam kami ikut mesbah doa ibu setiap jam 8. Tuhan pulihkan rumah tangga kami diberkati dan kami hidup berbahagia. Tidak ada yang mustahil. Ketika kita taruh firman itu di dalam hati, di dalam mulut dan dilakukan. Masalahnya orang banyak tidak mau melakukan. Masalahnya kita mau enggak, saudara? Alkitab berkata, Tuhan bilang tidak jauh. Cuma di dalam hati dan di dalam mulut, lakukan itu. Maka Tuhan akan memberikan semua janji-janjinya terjadi, saudara. Ayat 15 berkata, ingatlah, kata firman Tuhan, aku, di sana saudara, menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Tuhan perhadapkan di depan kita nih loh, ada kutuk, ada berkat, ada kehidupan, ada kematian, ada keberuntungan, ada kecelakaan. Terserah saudara mau milih yang mana. Itu ada di tanganmu, engkau yang menentukan. Tuhan cuma suruh pilih. Di hadapanmu hari ini dikatakan Tuhan bilang, aku menghadapkan kepadamu hari ini, di depanmu itu dikatakan ada kehidupan dan keberuntungan, ada kematian dan kecelakaan. Sekarang kita mau pilih hidup dan beruntung atau mati dan celaka. Pilih sendiri. Kalau engkau mau melakukan firman, membuat firman itu diam di hati dan di mulut dan dilakukan, maka engkau akan mengalami rancangan kehidupan dan keberuntungan. Tapi kalau engkau memilih untuk melakukan dosa, ya sudah, di depanmu ada kematian dan kecelakaan. Mari saudara, kita buka hari ini pemahaman kita dengan firman Tuhan. Dikatakan di sana, ayat 16, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk apa? Mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya supaya apa? Engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Ya, jadi Tuhan berkata hari ini sebuah perintah diberikan kepada saudara dan saya untuk apa? Ayo kasihi Tuhan Allahmu, dikatakan di sana. Apa caranya kita mengasihi Tuhan Allahmu? Hidup menurut apa? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, serta peraturannya supaya engkau hidup bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan. Itu aja. Tuhan gak minta macam-macam. Tuhan cuma minta taat pada firman. Kasihi Tuhan Allahmu dengan jalan apa? Melakukan semua perintahnya, ketetapannya, hukum-hukumnya, supaya engkau hidup bertambah banyak dan diberkati Tuhan. Sayang, hidup ini cuma 70 tahun. Ya, jangan mau hidup melarat seperti orang Israel di bawah kekuasaan orang Midian karena dosa. Mari katakan pada Tuhan, Tuhan, hari ini kami memilih kehidupan dan keberuntungan. Itu pilihan kami, Tuhan. Hidup ini singkat. Jangan engkau biarkan hidup tidak damai sejahtera, menderita, keluarga berantem, anak-anak semuanya hancur gara-gara kita gak mau taat kepada firman Tuhan. Dikatakan di sana ayat yang ke-17, tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk.
pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Saudara, ketika engkau memilih hidup, ketika engkau memilih beribadah kepada Allah, taat kepada firman-Nya, ketika engkau memilih untuk hidup sungguh-sungguh berpegang pada ketetapannya, ayat ini berkata, itu berarti hidupmu. Engkau sendiri yang menentukan hidupmu. Terlalu banyak orang Kristen yang sudah membuat nasib yang buruk atas hidup mereka. Kenapa? Karena ketidaktaatan. Mari, untuk apa engkau bergereja setiap hari Minggu? Untuk apa kita dengar firman? Untuk apa kita ini menjadi percaya pada Yesus? Cuma satu yang Tuhan mau, supaya kita taat kepada perintahnya. Bapak-bapak dengar, engkau bersusah payah mencari nafkah, membanting tulang siang dan malam. Tanpa ketaatan, engkau tidak mungkin mengalami yang namanya keberuntungan. Alkitab berkata, dia berikan berkat itu kepada orang yang takut akan dia. Bahkan sekalipun engkau lagi tidur, Tuhan memberkati karena kita takut akan Tuhan. Ada banyak hal di luar nalar yang bisa terjadi ketika kita memilih hidup takut Tuhan. Tapi orang yang berusaha dengan kekuatannya, engkau berpikir engkau bisa mencukupi hidup dengan nafkah yang kau cari. Maaf bapak-bapak, hidupmu itu di tangan Tuhan. Hari ini kalau Tuhan bilang napasmu berhenti, maka berhentilah jantungmu. Tidak ada ampun. Bukan soal mati atau tidak, bukan soal kapan. Tapi ketika satu saat kita dipanggil Tuhan, apakah kita siap? Apakah kita sudah memilih kehidupan? Atau sebaliknya kita memilih kebinasaan karena kita nggak mau taat pada firman Tuhan? Hari ini saya berdoa supaya jemaat di HTE menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh taat kepada firman Tuhan. Supaya kota ini bisa dimenangkan bagi Kristus. Keadaan di akhir zaman semakin tidak menentu. Dosa semakin merajalela. Tapi ketika ada orang-orang yang mau berdiri dalam kebenaran, kita bekerja menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Semakin banyak orang diselamatkan. Bawa mereka pada jalan kebenaran. Saya setiap angkat perjamuan saudara. Setiap kali saya angkat perjamuan, saya selalu berkatakan, Tuhan, darah ini juga tercurah bagi mereka yang ada di luar sana yang belum bertobat. Tubuh ini juga tercabik untuk keluargaku yang belum bertobat, untuk orang-orang di luar sana yang belum mengenal Engkau. Aku mengangkat cawan ini bagi jiwa-jiwa yang belum terselamatkan. Lakukan itu saudara, supaya kota ini dimenangkan. Ketika ada orang-orang yang berdiri dalam kekudusan, ketika ada orang-orang yang berdiri dalam kebenaran, maka itu akan menjadi satu hal yang akan Tuhan perhitungkan. Banyak berita-berita yang kita dengar, siapa yang sangka coba apa yang menimpa Turki. Dalam satu menit digoncang dengan gempa. Dalam 1 menit puluhan ribu nyawa melayang. Siapa saudara yang bisa melakukan itu? Tuhan. Banyak prediksi ramalan bahwa apa yang terjadi di Turki akan terjadi di Indonesia. Akan segera terjadi, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Bagian kita hari ini hidup di dalam takut akan Tuhan. Ya, apapun yang akan terjadi, kalau memang Tuhan berdaulat akan terjadi. Ya, ramalan, ya akan terjadi gempa yang besar, ya di sekitar Pulau Jawa, bahkan sampai ke Jakarta akan terjadi. Ya, banyak prediksi, ya yang berkata bahwa Jakarta 2000 berapa 50 apa 30 akan tenggelam. Sudah ada petanya. Saya bilang sama suami, coba lihat rumah kita. Dibuka sama suami petanya, pas di depan jalan saya keluar jadi pantai. Jadi rumah saya di pinggir pantai saudara. Sudah ada petanya dibuat ya. Saya bilang waduh kita keluar jalan raya jadi laut sudah itu ya. Karena memang laut di Jakarta itu di Ancol sudah lebih tinggi daripada darat. Ya akan terjadi. Semua akan terjadi di hari-hari terakhir. Bahkan hal-hal yang di luar logika. Bahkan perkara-perkara yang besar akan terjadi. Enggak usah pusing dengan semua itu. Bagian kita lakukan hidup di dalam perkenanan, hidup dalam kebenaran, lakukan firman. Kapanpun mau mati, kapanpun mau dipanggil, ya berarti waktu kita sudah selesai.
Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Makanya banyak orang datang konseling, Bu saya divonis dokter tinggal 6 bulan umur saya. Gimana kalau saya tidak disembuhkan? Puji Tuhan, malah enak. Nggak usah mikirin lagi tentang dunia ini. Orang yang mati kata firman Tuhan sudah beristirahat dari segala jerih lelahnya. Yang masih hidup ini loh. Kalau engkau masih hidup hari ini berarti Tuhan belum selesai dengan agenda atas hidupmu. Bertanyalah, Tuhan aku hidup ini untuk apa? Satu hal yang terpenting adalah kita dipanggil untuk taat melakukan firman Tuhan. Jangan menengok ke kanan dan ke kiri. Hidup ini sudah ribet, tidak usah lagi engkau bikin ribet dengan dosa. Selingkuhlah, bersinahlah, homolah, lesbilah. Aneh-aneh hidup ini, kepahitan, membenci, nggak bisa mengampuni. Saudara, mari kita berjuang. Ya, sampai pada garis akhir kita nih kedapatan menang. Saya tadi ngobrol-ngobrol kita di ruang hamba Tuhan, saudara, saya ingat. Ya, yang paling saya benci dan saya paling mengalami kekecewaan setelah saya bertobat itu justru sama pendeta. Saya kepahitan sama pendeta. Yang saya rasa sudah kebangetan ini pendeta. Sampai saudara saya nggak mau mengampuni. Orang yang hidup tanpa pengampunan, tidak mau bertobat itu pahit. Nggak enak, setiap hari bawaannya marah, emosi. Saya nggak bisa berdoa. Waduh, kalau saya masak lagi ngulek cabai, saya bayangkan mukanya dicobek itu saudara. Sampai itu biji-biji cabai halus semua. Karena bayangan saya muka dia itu di situ saudara. Nggak enak, orang hidup dalam kepahitan itu nggak enak. Berkali-kali Tuhan menegur di hati, Roh Kudus ngomong lepaskan pengampunan. Saya bilang enggak, saya nggak bisa ampuni orang satu ini. Kebangetan Tuhan. Ya kebangetan. Tapi setiap hari Tuhan tegur saya. Sampai satu waktu saya merasa sudah gak ada damai di hidup saya. Tuhan tegur, kamu masuk di kamar berdoa. Saya masuk, sampai di kamar saya doa. Baru duduk Tuhan ngomong lepaskan pengampunan atas dia. Saya menangis di situ, saya bilang saya tidak bisa Tuhan. Saya tidak mampu melakukan itu. Saya sakit hati sama dia. Dia tutup semua pintu pelayanan saya. Padahal saya ini tidak selingkuh. Saya ini tidak curi duit. Saya ini saudara justru melakukan kebenaran. Tapi saya difitnah, saya ditindas seperti itu. Saya nggak bisa terima Tuhan. Tuhan bilang nggak ada pilihan. Kalau aku izinkan itu semua, kamu harus lepaskan pengampunan. Saya nggak mau. Waktu itu saya dapat penglihatan. Saya berdiri di terowongan. Dan terowongan itu bentuknya badan saya. Ukurannya ukuran saya tapi hanya ada jarak berapa senti di pinggir-pinggir untuk saya bisa lewat. Lalu saya lihat saya berdiri di terowongan itu. Di depan itu ada sinar saudara. Suara Tuhan berkata, tidak ada pilihan lain. Kamu harus melewati terowongan ini. Karena di luar itu ada kemuliaan. Kamu lama-lama di sini mati loh. Kamu belok kanan kiri kebanyakan tingkah. Kamu mati kejepit di dalam. Jadi berjalanlah. Dengan pandangan lurus ke depan, saya tidak boleh gerak-gerak, benar-benar harus lurus karena kalau enggak saya mati kejepit. Dan akhirnya di dalam penglihatan itu Tuhan kasih saya ayat, ya, lebarlah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang memilih menjalaninya. Tetapi sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mau menjalaninya. Bayangan saya dulu ayat itu jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Ternyata saudara itu bentuknya terowongan. Dan sesuai ukuran badan kita masing-masing. Artinya apa? Pergumulan itu tidak akan melebihi batas kekuatanmu. Kita semua punya terowongan yang sempit itu. Sekarang engkau memilih untuk taat atau engkau memilih untuk melakukan dagingmu. Lalu saya menangis saat itu, saya bilang, Tuhan jujur aku tidak mampu mengampuni dia. Berat bagiku Tuhan. Tapi aku mau Tuhan, beri aku kekuatan dan kemampuan supaya aku bisa mengampuni dia. Saya nangis dalam hadirat Tuhan. Saudara, waktu engkau mengaku engkau tidak mampu, Alkitab berkata, ya sebab Tuhan yang melakukan di dalam kita. Ya segala sesuatu yang kita nggak mampu, itu Allah lah yang mengerjakan di dalam kita. Karena kasih karunia. Saya nangis hari itu, saya bilang mampukan saya Tuhan, saya mau. Tiba-tiba saya sebut namanya. Disensor, tit, jangan disebutin di sini. Saya sebut namanya tit, gitu ya. Tuhan, aku mengampuni orang ini, tit, gitu ya. Bercucuran air mata, saya menyebut namanya. Lalu setelah itu saya rasa plong hati saya saudara. Besoknya itu sehari kan 24 jam.
1 hari 24 jam, setan itu membawa dia di benak saya 50 kali sehari. Berarti tiap setengah jam setan ingetin mukanya. Orang ini loh, kebangetan kan? Saya ingat lagi, kebangetan dia itu. Lalu saya sebut namanya, dalam nama Yesus, aku mengampuni orang ini. 50 kali saya sebut namanya. Besok ya tinggal 48 kali. Setiap kali setan datang, ingetin lagi, orang ini kebangetan kan? Saya bilang, kebangetan, dia jahat. Dalam nama Yesus, aku mengampuni dia Tuhan. Saya sebut namanya. Lama-lama terus berkurang. Lama-lama tinggal 2 kali. Terakhir tinggal 1 kali dia muncul. Dan ketika dia muncul, saya tersenyum. Dan berkata, terima kasih ya, saya sebut namanya. Karena engkau, Tuhan melatih aku untuk mengampuni dan mengasihi. Amin saudara. Tergantung kita ini mau taat apa enggak. Setelah saya lepaskan pengampunan, saya melihat Tuhan mulai membuka pintu-pintu baru buat saya. Jalan demi jalan baru Tuhan buka. Tidak ada lagi yang bisa membatasi pelayanan. Ketika kita berserah kepada Tuhan, percayalah, semua yang terjadi dalam hidupmu itu Tuhan punya rencana. Dan kita harus percaya bahwa Yesus sanggup mendengar doa-doa kita lebih dari yang kita doakan. Yesus sanggup menjawab lebih dari yang kita harapkan.